Bab 91. Tatapan Luming menyapu seluruh lokasi. Dari mayat-mayat yang hangus dan tanah yang retak, ia dengan mudah menebak apa yang telah terjadi. Niat membunuh yang dingin dan tajam bangkit dari lubuk hatinya. Para prajurit memang memiliki kekuatan besar, tetapi mereka juga memiliki aturan dan harga diri. Prajurit biasa tidak akan sembarangan membunuh orang awam. Namun murid-murid sekolah pedang 10 arah di hadapannya telah melampaui batas kemanusiaan. Demi tujuan mereka sendiri, mereka rela mengorbankan nyawa orang lain tanpa ragu. Niat membunuh Luming belum pernah sekuat ini sebelumnya. Aura pembunuhan itu membuat para murid sekolah pedang 10 arah menyipitkan mata. Zengke pun mengerutkan kening. Ia ingat telah mengirim 9 orang ke arah itu, tetapi kini bukan mereka yang kembali, melainkan seorang remaja asing. Ada sesuatu yang salah. Luming melangkah maju dengan tenang. Gerakannya tampak lambat, tetapi jarak di antara mereka menyusut dengan cepat. Dalam beberapa tarikan napas, ia sudah berdiri di depan rombongan murid sekolah pedang 10 arah. Ketika ditanya tentang murid-murid yang dikirim sebelumnya, Luming menjawab dengan nada datar bahwa mereka telah mati, dibunuh olehnya sendiri. Jawaban itu langsung mengguncang suasana. Ekspresi wajah para murid berubah drastis, amarah dan keterkejutan bercampur menjadi satu. Luming mengangkat tangannya, dan tombak berpola api muncul di genggamannya. Aura panas dan ganas menyebar, membuat udara di sekitarnya bergetar. Ia menyatakan bahwa mereka semua akan menyusul orang-orang yang telah mati sebelumnya. Kemarahan pun meledak. Seorang murid bertubuh kekar melangkah keluar sambil mengayunkan pedang besar, menebas langsung ke arah kepala Luming. Tebasan itu mengandung kekuatan mematikan. Namun kilatan cahaya melesat lebih dulu. Tubuh murid bertubuh kekar itu mendadak kaku. Pedangnya terlepas dari genggaman dan jatuh ke tanah dengan suara nyaring. Kedua tangannya mencengkeram tenggorokan. Matanya melotot penuh ketidakpercayaan. Sebuah lubang berdarah menembus tenggorokannya. Darah mengalir deras. Ia jatuh dan tak lama kemudian berhenti bernapas. Gerakan pengejar kilat dari seni senjata api begitu cepat hingga tak seorang pun di sekitarnya mampu melihat dengan jelas bagaimana Luming menyerang. Luming menyatakan dengan dingin bahwa siapapun yang berniat membunuhnya harus siap menerima nasib yang sama. Para pemburu batu yang tersisa dipenuhi kegembiraan dan kelegaan di dalam hati, meski mereka tidak berani menunjukkannya. Harapan yang hampir padam kembali menyala. Zengke menyadari bahaya yang ada di depan matanya. Ia segera memerintahkan semua murid untuk menyerang bersama-sama. Lebih dari selusin murid sekolah pedang 10 arah melompat serentak, ki pedang yang tajam menyapu ke arah Luming dari segala sisi. Yang terlemah berada di ranah master tingkat 6, sedangkan yang terkuat mencapai tingkat 8. Serangan gabungan ini cukup untuk membunuh seorang ahli tingkat 9. Namun Luming tetap berdiri di tempat, tanpa sedikit pun rasa gentar. Ia mengaktifkan gerakan tarian api dari seni senjata api. Tombak panjang di tangannya bergetar hebat, lalu menusuk ke depan. Suara getaran tombak menggema, dan api merah menyala tiba-tiba memenuhi udara. Api itu indah sekaligus mematikan, berputar seperti bunga api yang menari. Jeritan memilukan terdengar beruntun. Dalam sekejap, 10 lebih murid sekolah pedang 10 arah terhuyung mundur. Tubuh mereka ditembus lubang berdarah, ada yang di tenggorokan, ada yang di jantung. Darah segar menyembur di udara. Dalam satu serangan, 13 murid tewas. Luming tidak berhenti. Ia melangkah maju dan mengayunkan tombaknya secara horizontal. Gerakan Lan Yue meledak dengan kekuatan brutal. Suara tulang patah terdengar bertubi-tubi. 8 murid lainnya terlempar jauh dan menghantam tanah, langsung kehilangan nyawa. Itu adalah kemenangan yang sepihak. Inilah kekuatan tempur Luming saat ini. Dengan seni bela diri tingkat rendah kelas hitam yang telah mencapai tahap kedua, dan kultivasi di ranah master tingkat 8 awal, kekuatannya telah melonjak ke tingkat yang mengerikan. Kini hanya tersisa 3 murid sekolah pedang 10 arah. Zengke sendiri, seorang ahli di ranah master tingkat 9, dan seorang pemuda berhidung pesek yang sejak awal berada dekat para pemburu batu sehingga luput dari serangan. Pemuda berhidung pesek gemetar hebat, wajahnya pucat pasi. Zengke pun menampilkan ekspresi serius yang belum pernah terlihat sebelumnya. Ia menyatakan bahwa Luming telah membunuh begitu banyak murid sekolah pedang 10 arah sehingga tak seorang pun akan mampu menyelamatkannya, baik di langit maupun di neraka. Namun Luming hanya menanggapi dengan senyum tipis, menyatakan bahwa selama semua saksi mati, tak akan ada yang tahu siapa pelakunya. Zengke tertawa dingin, mengakui bahwa Luming memang kuat, tetapi menyebut niat membunuhnya sebagai sesuatu yang menggelikan.
Ia mengangkat pedangnya, aura pedang merah menyala berkelap-kelip di sekitarnya, lalu mengajak satu-satunya murid tersisa yang kuat untuk menyerang bersama. Keduanya bergerak serentak. Zengke menebas dari depan dengan kekuatan dahsyat, sementara murid tingkat 9 menyerang dari samping. Lu Ming mengangkat tombaknya untuk menangkis. Tombak dan dua pedang berbenturan keras, menimbulkan getaran hebat. Tubuh Lu Ming terhuyung dan mundur 3 langkah. Zengke sendiri terpental beberapa meter ke belakang, sedangkan murid tingkat 9 terlempar lebih jauh dan memuntahkan darah. Lu Ming segera menyadari bahwa Zengke adalah lawan yang sangat kuat. Kekuatan pedangnya bagaikan gelombang tanpa henti. Dibandingkan dengannya, murid tingkat 9 itu jauh lebih lemah. Alasan utama Lu Ming terdesak barusan adalah karena Zengke. Di sisi lain, Zengke juga terkejut. Ia tidak menyangka kekuatan Lu Ming setara dengannya, bahkan mungkin lebih besar dari perkiraannya. Tanpa perlu kata-kata tambahan, kedua pihak kembali bertarung. Garis keturunan mereka meledak, aura pertempuran meningkat tajam. Zengke terus menekan dari depan, sementara murid tingkat 9 berusaha mencari celah dari samping. Untuk sesaat, Lu Ming berada dalam posisi tertekan. Sementara itu, pemuda berhidung pesek hanya bisa berdiri gemetar di kejauhan, menyaksikan pertempuran yang menentukan nasib hidup dan mati mereka semua. Bab 92. Zheng Jiao mengangkat pedang besar yang lebarnya melebihi telapak tangan. Saat tebasannya dilepaskan, cahaya pedang menyilang membentuk tanda salib yang melesat ke arah Lu Ming dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Lu Ming menggetarkan tombak panjangnya. Ujung tombak berputar membentuk kekuatan pemotong spiral yang menghantam langsung cahaya pedang tersebut. Benturan keras mengguncang udara. Lu Ming terdorong mundur 2 langkah, sementara Zheng Jiao terpaksa mundur 3 langkah. Dalam adu kekuatan langsung, Lu Ming jelas berada di posisi unggul. Di dalam hati Lu Ming muncul keraguan. Serangan Zheng terlalu kuat. Teknik yang digunakan jelas bukan teknik bela diri tingkat hitam, melainkan teknik tingkat kuning kelas atas yang telah dikultivasi hingga tingkat sangat tinggi. Namun meskipun demikian, kekuatannya seharusnya tidak bisa sedahsyat ini. Kultivasi Zheng telah mencapai puncak ranah master tingkat 9 dan ia juga telah mengaktifkan meridian darah tingkat 5. Namun tanpa teknik bela diri tingkat hitam, mustahil ia mampu menandingi Lu Ming secara langsung. Energi vital Lu Ming jauh lebih padat dibandingkan praktisi biasa, ditambah penguasaan seni senjata api tahap kedua. Dengan kondisi seperti itu, Lu Ming seharusnya mampu menundukkan seorang master tingkat 9 dalam satu serangan. Tatapan Lu Ming kemudian tertuju pada tubuh Zheng. Otot-ototnya menonjol jelas, sementara kulitnya memancarkan cahaya merah samar. Saat itulah Lu Ming menyadari penyebab sebenarnya. Tubuh fisik Zheng telah ditempa secara khusus, ia telah menempuh jalur penyempurnaan tubuh. Ketika kekuatan fisik itu dipadukan dengan ki esensial, daya tempurnya melonjak drastis. Inilah alasan Zheng mampu menahan serangan Lu Ming. Pada saat itu seberkas cahaya pedang tiba-tiba melesat cepat ke arah Lu Ming dari samping. Lu Ming mengerutkan kening, tombaknya diayunkan untuk menangkis. Benturan terjadi dan sosok penyerang terpental jauh ke belakang. Itu adalah murid sekolah pedang 10 arah di ranah master tingkat 9. Meskipun kekuatan serangannya tidak besar, kelincahan dan gerakannya sangat licik. Ia terus mencari celah dan melancarkan serangan mendadak saat Lu Ming sedang menghadapi Zheng. Lu Ming menyadari bahwa ia bisa saja menggunakan kekuatan garis keturunannya untuk mengakhiri pertempuran dengan mudah. Namun kekuatan itu tidak boleh digunakan sembarangan. Garis keturunan adalah kartu truf, bukan sesuatu yang bisa diandalkan dalam setiap pertempuran. Kali ini, ia memutuskan untuk menghabisi mereka hanya dengan kekuatannya sendiri. Lu Ming melangkah maju dan langsung menekan Zheng. Tombak panjang menghantam dari atas dengan kekuatan luar biasa. Zheng mengangkat pedangnya untuk menangkis, namun benturan itu membuat batu di bawah kakinya hancur berkeping-keping. Tubuhnya terpaksa mundur ke belakang. Keterkejutan melanda Zheng. Tubuh fisiknya telah ditempa hingga tingkat pertama. Namun ia tetap tidak mampu menahan tekanan Lu Ming. Yang membuatnya sulit diterima adalah kenyataan bahwa kultivasi Lu Ming baru berada di tahap awal ranah master tingkat 8. Semangat tempur Lu Ming semakin membara. Ia terus menyerang tanpa henti, menjadikan Zheng sebagai sasaran latihan teknik tombaknya. Energi vital berbentuk naga mengalir deras ke tombak panjang, setiap gerakan menjadi semakin halus dan mematikan. Lu Ming tampak seperti jenderal tak terkalahkan yang mengamuk di medan perang. Zheng sepenuhnya tertekan dan dipaksa bertahan. Pada saat itulah cahaya pedang kembali muncul, kali ini mengarah ke punggung Lu Ming. Namun Lu Ming telah menunggu momen tersebut. Ia mengayunkan tombaknya tanpa perlu menoleh.
Cahaya merah menyerupai bulan sabit melesat. Murid master tingkat 9 itu terkejut dan berusaha mundur dengan teknik pergerakannya. Namun jaraknya terlalu dekat. Tombak sepanjang 8 kaki itu dengan mudah menjangkau tubuhnya. Ia mengangkat pedang tipis untuk menangkis. Namun pedang itu tidak mampu menahan benturan di pangkalnya. Kekuatan dahsyat meledak, pedang bengkok dan batang tombak menghantam dadanya dengan keras. Tubuh murid tersebut terlempar seperti karung pasir, menghantam tanah dan meluncur puluhan meter, menciptakan parit panjang di tanah keras. Ketika tubuhnya berhenti, nyawanya telah lenyap. Seorang master tingkat 9 tewas oleh satu serangan tombak. Tanpa berhenti, Lu Ming melanjutkan serangannya ke arah Zheng. Kini tidak ada lagi gangguan. Seluruh perhatiannya tertuju pada satu musuh terakhir. Pertempuran kembali pecah. Dalam sekejap, lebih dari 10 jurus dipertukarkan. Semakin lama, tekanan Lu Ming semakin mengerikan. Pemahamannya terhadap seni senjata api semakin dalam, dan kekuatannya terus meningkat. Zheng semakin terdesak dan tidak mampu membalas dengan seimbang. Di kejauhan, pemuda berhidung pesek yang tersisa diliputi ketakutan. Ia memucat dan akhirnya memilih melarikan diri untuk meminta bantuan ke sekte. Zheng meraung marah, namun situasi sudah tak dapat diubah. Serangan demi serangan terus menghantamnya. Tombak Lu Ming akhirnya menghantam pedangnya dengan keras, memaksanya mundur sambil memuntahkan darah. Otot-otot Zheng gemetar hebat, selaput antara ibu jari dan telunjuknya robek. Darah mengalir deras. Jika bukan karena tubuh fisiknya yang kuat, ia sudah lama tewas. Meski demikian, luka-lukanya telah mencapai tingkat parah. Ki sejati Lu Ming terlalu kuat dan tak terbendung. Rasa takut akhirnya muncul di mata Zheng. Zheng mencoba bertahan dengan ancaman dan bujukan, bahkan menawarkan harta karun dari gunung berapi yang telah padam. Namun Lu Ming tidak tergoyahkan. Selama Zheng mati, semua itu tetap akan menjadi miliknya. Lu Ming menyadari bahwa ia tidak bisa lagi membuang waktu. Tubuhnya tiba-tiba memancarkan cahaya merah. Garis keturunannya meledak sepenuhnya. Kecepatan tombaknya meningkat drastis, berubah menjadi kilat yang tak tertangkap mata. Zheng sama sekali tidak mampu menghalangi. Tombak panjang itu menembus jantung Zheng. Tangannya mencengkeram tombak dengan putus asa, matanya dipenuhi ketidakrelaan. Darah terus mengalir dari mulutnya hingga kesadarannya memudar. Lu Ming mencabut tombaknya. Tubuh Zheng roboh tak bernyawa. Tanpa menoleh lagi, Lu Ming menghentakkan kaki dan melesat mengejar pemuda berhidung pesek yang melarikan diri. Suaranya menggema dari kejauhan, menyebutkan namanya dan asal sektanya. Sosok Lu Ming menghilang sepenuhnya. Zheng yang sekarat hanya sempat bergumam pelan tentang sekte pedang mistik sebelum cahaya di matanya benar-benar padam. Bab 93. Tubuh Lu Ming bergerak bagaikan angin, melesat dengan kecepatan luar biasa. Ia mengerahkan teknik gerakan naga ular hingga batas maksimal. Meskipun hanya teknik peringkat kuning tingkat rendah, ledakan ki esensialnya yang kuat membuat kecepatannya tetap mengerikan. Dalam waktu beberapa menit saja, sosok pemuda berhidung pesek telah tertangkap pandangannya. Begitu mendengar suara angin yang mendekat, pemuda itu berbalik dan hampir kehilangan akal karena ketakutan. Di dalam hatinya muncul gelombang kepanikan. Kecepatan Lu Ming benar-benar di luar nalar. Dalam benaknya, Zheng seharusnya masih mampu menahan Lu Ming cukup lama. Fakta bahwa Lu Ming sudah menyusul berarti satu hal yang sangat jelas. Kepanikan membuat pemuda itu berteriak histeris sambil berlari sekuat tenaga. Namun jarak di antara mereka terus menyusut tanpa ampun. Tidak peduli seberapa keras ia berusaha, ia sama sekali tidak memiliki peluang untuk melarikan diri. Pada akhirnya pemuda berhidung pesek itu berhenti mendadak. Ia berbalik dan berlutut dengan keras, seolah-olah seluruh harga dirinya telah runtuh. Ia terus bersujud tanpa henti, memohon ampun dengan wajah pucat pasi dan tubuh gemetar. Lu Ming hanya menatapnya dengan senyum dingin. Kepercayaan adalah sesuatu yang tidak layak diberikan kepada orang seperti itu. Pemuda itu bersumpah dengan putus asa, bersedia menerima kutukan paling mengerikan jika ia sampai mengkhianati janji. Namun kata-kata itu sama sekali tidak menggoyahkan hati Lu Ming. Lu Ming justru mengangkat kakinya dan menendang tanpa ragu. Tendangan itu menghantam tepat ke dantian pemuda tersebut, menghancurkan aliran ki-nya sepenuhnya. Jeritan memilukan langsung menggema. Kultivasinya runtuh dalam sekejap, dan seluruh tubuhnya jatuh lemas. Lu Ming tidak membunuhnya saat itu juga. Ia justru mencengkeram leher pemuda itu dan menyeretnya pergi, seolah-olah sedang membawa seekor anak ayam kecil. Arah yang dituju adalah gunung berapi yang telah lama tidak aktif. Tak lama kemudian mereka kembali ke lokasi pertempuran sebelumnya. Pada saat itu,
para pemburu batu sudah lama melarikan diri, meninggalkan area tersebut dalam keheningan yang mencekam. Lu Ming kemudian menjelaskan dengan dingin maksudnya. Pemuda berhidung pesek itu diperintahkan untuk menjelajahi jalur menuju gunung berapi, namun bukan jalur yang telah dilewati sebelumnya, melainkan sisi lain yang belum pernah diuji. Wajah pemuda itu langsung berubah pucat pasi. Ketakutan merayap ke seluruh tubuhnya. Jalur menuju gunung berapi penuh dengan bahaya mematikan. Ia tahu betul apa yang telah terjadi pada para pemburu batu sebelumnya. Jika ia maju, kematian hampir pasti menantinya. Ia menolak dengan putus asa, memohon sambil bermandikan keringat dingin. Ingatan tentang orang-orang yang terbakar hidup-hidup membuat tubuhnya menggigil tanpa henti. Dahulu, ia menikmati penderitaan orang lain dengan sikap arogan dan dingin, seolah-olah mereka hanyalah serangga tak berarti. Kini, ketika giliran dirinya sendiri, rasa takut itu jauh lebih mengerikan. Lu Ming tidak menunjukkan sedikit pun rasa kasihan. Ia memberi peringatan terakhir dengan suara yang sangat dingin, menyatakan bahwa kesabarannya terbatas dan keputusan akan diambil dalam hitungan singkat. Tekanan itu akhirnya menghancurkan pertahanan mental pemuda berhidung pesek. Sebelum hitungan berakhir, ia berteriak menyerah dan mulai berjalan maju dengan langkah gemetar. Setiap langkah yang diambil terasa seperti menuju jurang kematian. Setelah berjalan lebih dari 100 meter, ketakutan ekstrim membuatnya kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Tubuhnya bergetar hebat dan bau busuk menyebar. Tiba-tiba, semburan gas panas meledak dari bawah kakinya. Pemuda itu menjerit keras lalu terjatuh. Jiwanya seolah tercerabut dari tubuhnya akibat ketakutan yang teramat sangat. Lu Ming mendekat untuk melihat keadaannya, lalu terdiam sejenak. Wajah pemuda itu pucat tanpa setetes darah. Napasnya telah berhenti. Ia benar-benar mati karena ketakutan. Tewas sebelum sempat disentuh bahaya sesungguhnya. Lu Ming menggelengkan kepala dengan tenang. Ia lalu berbalik dan mulai mengumpulkan hasil pertempuran. Para murid sekolah pedang 10 arah pasti membawa banyak barang berharga. Lu Ming tidak berniat menyia-nyiakan satu pun. Sambil mengumpulkan rampasan, ia juga melahap sari darah mereka satu persatu. Setelah semuanya selesai, Lu Ming meninggalkan tempat itu dan kembali ke wilayah luar. Ia memasuki kuil agung dan mulai memurnikan sari darah yang telah dikumpulkan. Kini, dengan kultivasi di ranah master tingkat 8, sari darah dari praktisi di bawah tingkat tersebut tidak lagi memberikan manfaat besar baginya. Hanya sari darah dari mereka yang berada di atas ranah master tingkat 8 yang masih mampu mendorong pertumbuhannya. Setelah seluruh sari darah murid sekolah pedang 10 arah dimurnikan, kultivasi Lu Ming memang meningkat, namun tidak terlalu signifikan. Ia masih cukup jauh dari tahap menengah ranah master tingkat 8. Setelah itu, Lu Ming mulai memeriksa rampasan perangnya. Dengan satu gerakan pikiran, 2 cincin penyimpanan muncul di hadapannya. Hal ini memberinya kejutan menyenangkan. Zeng dan seorang murid master tingkat 9 ternyata masing-masing memiliki cincin penyimpanan. Berbagai barang pun bermunculan di dalam kuil agung. Lu Ming mulai menghitung uang perak yang terkumpul. Setelah selesai, ia sedikit mengerutkan kening. Totalnya hanya sekitar 4 juta tael perak. Jumlah ini tampak besar di permukaan, namun tidak sebanding dengan identitas dan kekuatan para murid sekolah pedang 10 arah. Jika dirata-ratakan, setiap murid hanya membawa kurang dari 200.000 tael perak. Jumlah tersebut tergolong kecil bagi praktisi di ranah mereka. Namun setelah berpikir sejenak, Lu Ming merasa hal itu wajar. Sama seperti dirinya, sebagian besar murid sekte menukar perak dengan poin kontribusi, lalu menggunakan poin tersebut untuk memperoleh sumber daya kultivasi yang lebih berguna. Hanya sebagian kecil perak yang mereka simpan. Setelah menyimpan uang perak itu, Lu Ming mengalihkan perhatiannya pada barang-barang lain. Beberapa pil biasa muncul, namun nilainya tidak tinggi dan langsung disisihkan. Pandangannya kemudian tertuju pada beberapa buku manual. Sebuah teknik pedang tingkat rendah kelas kuning bernama tebasan gelombang liar. Sebuah teknik gerakan tingkat tinggi kelas kuning bernama langkah awan melayang. Sebuah metode kultivasi tingkat atas kelas kuning bernama teknik hunyuan. Lu Ming merasa sangat puas. Mendapatkan 3 metode kultivasi dan teknik bela diri sekaligus adalah keberuntungan besar. Secara umum, murid sekte jarang memiliki buku manual pribadi, karena kebanyakan teknik dipinjam dari balai perpustakaan sekte dengan batas waktu tertentu. Hanya mereka yang memperoleh warisan atau kesempatan khusus yang dapat memilikinya secara permanen. Nilai ketiga buku ini, jika dijual, setidaknya mencapai 5 hingga 6 juta tael perak. Ini jelas merupakan panen besar. Namun ketika Lu Ming melihat buku keempat, matanya langsung membelalak.
Seni Fajra berkobar, sebuah teknik penguatan tubuh. Kejutan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Bab 94. Teknik seni Fajra berapi ternyata merupakan teknik kultivasi penguatan tubuh. Dari catatan yang tersisa, jelas bahwa Zheng telah mempelajari teknik ini. Di benua hutan belantara ilahi, teknik penguatan tubuh tergolong sangat langka. Selain kelangkaannya, jalur ini juga terkenal sulit serta lambat untuk dikembangkan. Namun, begitu berhasil dikuasai, tubuh praktisinya akan menjadi semakin kuat dan memperoleh berbagai kemampuan luar biasa. Berdasarkan tingkat kekuatan fisik, tubuh dibagi menjadi 9 tingkatan. Tingkat pertama merupakan yang terlemah, sedangkan tingkat ke-9 adalah yang terkuat. Setiap tingkat masih dibagi lagi menjadi tahap awal, tahap lanjut, dan tahap puncak. Meski demikian, jalur penyempurnaan tubuh bukanlah jalur utama tunggal. Ia merupakan salah satu cabang Dao bela diri yang bersifat pendukung, serupa dengan jalur formasi atau jalur penempaan. Tanpa dikombinasikan dengan seni bela diri dan ki sejati, kekuatan tubuh semata tidak dapat sepenuhnya dikeluarkan. Sebagai contoh, tubuh fisik tingkat pertama tidak sebanding dengan seorang pendekar bela diri. Tanpa ki sejati dan teknik tempur, kekuatan fisik murni hanyalah tenaga kosong. Bahkan tubuh tingkat kedua pun tetap bukan tandingan seorang pendekar sejati. Namun hal itu tidak berarti jalur penyempurnaan tubuh tidak berguna. Justru sebaliknya, jalur ini merupakan pelengkap sempurna bagi seni bela diri. Ketika tubuh yang kuat, ki sejati yang murni, dan teknik bela diri yang tepat digabungkan, kekuatan yang dihasilkan akan melampaui penjumlahan biasa dan meningkat secara drastis. Semakin kuat tubuh fisik seseorang, semakin besar pula jumlah ki sejati yang dapat dilepaskan tanpa menimbulkan kerusakan pada meridian atau organ dalam. Banyak teknik bela diri tingkat tinggi, bahkan jurus terlarang, memberikan tekanan besar pada tubuh. Tanpa fondasi fisik yang kuat, jurus semacam itu tidak mungkin digunakan. Selain itu, tubuh yang kuat juga berarti vitalitas dan kemampuan pemulihan yang jauh lebih tinggi. Luka berat dapat pulih dengan cepat. Konon pada tingkat tertentu seseorang mampu mengendalikan otot, tulang, dan persendiannya secara sempurna. Bahkan dapat menutup luka seketika atau mengubah bentuk tubuhnya. Pada tingkat yang lebih ekstrim, terdapat legenda tentang kemampuan menumbuhkan kembali anggota tubuh yang terputus. Meski hal tersebut masih sebatas cerita. Karena itulah, jalur penyempurnaan tubuh hadir sebagai pendukung utama jalur bela diri. Jika dikombinasikan dengan benar, hasilnya akan sangat mengerikan. Zheng adalah contoh nyata. Meski tidak menguasai teknik bela diri tingkat hitam, tubuh fisiknya jauh lebih kuat dibanding Lu Ming. Dengan teknik tingkat kuning kelas atas, ia mampu mengeluarkan kekuatan tempur yang mendekati Lu Ming. Hal ini sangat umum pada praktisi jarak dekat yang menguasai teknik telapak, tinju, atau cakar. Jika digabungkan dengan tubuh fisik yang kuat, daya hancur mereka bisa meningkat ke tingkat yang menakutkan. Lu Ming segera mempelajari kitab seni Fajra berapi dengan saksama. Setelah memahami isinya, ia terdiam cukup lama. Teknik ini hanya memungkinkan pengembangan tubuh hingga tingkat ketiga. Berdasarkan catatan dan pengamatannya, Zheng seharusnya baru mencapai puncak tingkat pertama, belum menembus tingkat kedua. Meski demikian, hal itu sudah lebih dari cukup. Jika Lu Ming mampu mengembangkan tubuh hingga tingkat ketiga, kekuatan tempurnya diperkirakan akan meningkat beberapa kali lipat. Seiring peningkatan kultivasi bela diri, ki sejati memang secara perlahan menempa tubuh fisik, namun proses tersebut terlalu lambat. Konon, ketika seseorang mencapai ranah Grandmaster, tubuh fisiknya akan secara alami naik ke tingkat pertama. Namun itu tetap tidak mencukupi kebutuhan praktisi tingkat tinggi. Semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin kuat dan terkonsentrasi ki sejatinya. Tekanan terhadap meridian dan tubuh pun meningkat. Karena itu, dalam pertempuran, seorang praktisi biasanya tidak mengerahkan seluruh kekuatannya, melainkan menyisakan sebagian ki untuk melindungi tubuhnya. Kebanyakan praktisi hanya mampu mengerahkan sekitar 80% kekuatan sebenarnya. Hanya dengan tubuh fisik yang kuat, seseorang dapat melepaskan seluruh potensi ki sejatinya tanpa rasa khawatir. Bagi Lu Ming, hal ini bahkan lebih penting. Ki sejatinya jauh lebih padat dibanding praktisi biasa, sehingga tubuhnya menanggung tekanan lebih besar. Oleh karena itu, seni Fajra berapi jauh lebih bernilai baginya dibandingkan teknik bela diri tingkat hitam. Setelah menyelesaikan pembelajaran, Lu Ming membuka buku kelima. Buku ini bukan teknik kultivasi maupun teknik tempur, melainkan sebuah buku catatan yang ditemukan dalam cincin penyimpanan milik Zheng.
Sebagian besar isi awal tidak terlalu penting. Namun setelah membalik lebih dari 10 halaman, Luming menemukan catatan khusus mengenai gunung berapi yang telah punah. Dari catatan tersebut, diketahui bahwa di dalam gunung berapi itu terdapat susu roh api, sebuah harta langka yang sangat cocok untuk melatih seni Vajra berapi. Inilah tujuan utama Zheng datang ke tempat tersebut. Penemuan ini membuat mata Luming berbinar. Awalnya, ia mengira pengembangan teknik penguatan tubuh akan memakan waktu sangat lama. Namun dengan bantuan susu roh api, ia mungkin dapat mencapai kemajuan besar dalam waktu singkat. Luming tidak membutuhkan banyak. Selama ia mampu mengembangkan tubuh fisik tingkat pertama, kekuatan tempurnya akan meningkat secara signifikan. Setelah merapikan barang-barangnya, Luming meninggalkan kuil agung dan kembali menuju wilayah tengah, ke arah gunung berapi yang telah punah. Di perjalanan, terdengar raungan binatang buas. Beberapa makhluk iblis menyeret mayat murid sekolah pedang 10 arah yang tersisa, tertarik oleh bau darah. Luming mengabaikannya dan melanjutkan perjalanan. Ia mengikuti jalur yang sebelumnya dijelajahi para pemburu batu. Jejak bubuk putih masih terlihat jelas, menandai rute yang relatif aman. Luming bergerak dengan sangat hati-hati, mengalirkan ki sejatinya ke seluruh tubuh, sambil mengamati tanah di sekelilingnya. Medan di wilayah ini sangat tidak stabil. Area yang aman sebelumnya belum tentu tetap aman sekarang. Beruntung, ia berhasil melewati jalur tersebut tanpa insiden dan tiba di kaki gunung berapi. Di sana terdapat tumpukan batu hitam yang padat dan stabil, cukup aman dari semburan lava atau api. Luming pun mendaki. Gunung berapi itu tidak terlalu tinggi, hanya beberapa ratus meter, sehingga ia segera mencapai puncak. Di tengah puncak terdapat lubang besar dengan kedalaman ratusan meter. Bagian dalamnya dilapisi kristal hitam pekat. Menurut catatan keluarga Zheng, susu roh api berada di bawah gunung berapi ini. Tanpa ragu, Luming mulai menuruni dinding bagian dalam. Tak lama kemudian, ia mencapai dasar gunung berapi yang telah punah. Kristal hitam di sekelilingnya sangat keras. Di salah satu sisi dinding terdapat sebuah rongga dalam. Saat mengamati ke dalam, pandangan Luming langsung tertuju pada sebuah ramuan spiritual. Ramuan itu berwarna merah menyala dan berkilau seperti kristal. Itu adalah rumput kristal api. Luming sangat gembira. Ramuan ini merupakan salah satu bahan utama untuk mengembangkan teknik naga perang sejati tingkat ketiga. Ia datang ke ladang api Lingnan dengan tujuan mencari ramuan ini, namun tidak pernah menemukannya. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa penemuan besar ini justru menantinya di dalam gunung berapi yang telah punah. Bab 95. Tidak hanya itu, ketika Luming mendekat untuk mengamati, ia menemukan genangan cairan di sekitar akar rumput kristal api. Jumlahnya tidak banyak, namun warnanya merah menyala, jernih seperti kristal, seolah terbentuk dari lelehan giok api yang murni. Itulah susu roh api. Hati Luming dipenuhi kegembiraan. Keberadaan susu roh api menjelaskan mengapa rumput kristal api dapat tumbuh di tempat ini. Susu roh api merupakan harta langit dan bumi yang sangat langka. Ia hanya dapat terbentuk di wilayah dengan energi spiritual atribut api yang sangat kaya, serta mengandung esensi api yang amat melimpah. Luming melangkah maju dan dengan satu gerakan tangan mengeluarkan sebuah kotak giok serta sebuah botol giok. Kotak giok itu terbuat dari giok putih biasa dan dibuat sendiri olehnya untuk menyimpan ramuan spiritual. Sementara botol giok berasal dari cincin penyimpanan Zheng, terbuat dari giok api dan sangat cocok untuk menyimpan susu roh api. Dengan pedang di tangannya, Luming menggali rumput kristal api dengan sangat hati-hati, lalu menyimpannya ke dalam kotak giok. Setelah itu, ia mengalirkan ki sejati dan perlahan menyedot susu roh api ke dalam botol giok. Jumlahnya membuatnya terkejut. Setidaknya ada 2 kati susu roh api. Ia semula mengira bisa memperoleh 1 kati saja sudah merupakan keberuntungan besar, namun kenyataan melampaui perkiraannya. Jika seluruh susu roh api ini dimurnikan, tubuh fisiknya pasti akan mengalami peningkatan besar. Setidaknya, ia yakin dapat mencapai tubuh fisik tingkat 1 atas. Setelah menyimpan semua hasil panen itu, Luming tidak berhenti dan terus menyusuri dinding batu. Perjalanannya berlangsung tanpa hambatan hingga akhirnya ia keluar dari area pusat dan kembali ke wilayah luar. Sesampainya di sana, Luming langsung memasuki kuil agung. Ia duduk bersila dan kembali mempelajari seni Vajra api secara mendalam. Setelah itu, botol giok berisi susu roh api dikeluarkan.
ia memutuskan untuk langsung menggunakan susu roh api guna melatih seni Vajra api mengamuk. Setelah membuka botol, ia menyesap sedikit cairan itu. Dalam sekejap, energi dahsyat meledak di dalam tubuhnya. Susu roh api terasa seperti gunung berapi yang meletus, memancarkan panas luar biasa dan memenuhi seluruh tubuh Luming. Tubuhnya seakan berubah menjadi bola api, sementara energi panas itu membakar otot, tulang, dan sumsum tulangnya. Rasa sakitnya luar biasa, seolah tubuhnya sedang ditempa dalam kobaran api neraka. Namun Luming memahami penyebabnya. Tubuhnya masih terlalu lemah karena sebelumnya tidak pernah benar-benar menempuh jalur penyempurnaan tubuh. Setelah tubuhnya mulai beradaptasi, penderitaan ini akan berkurang. Dengan tekad kuat, ia mengaktifkan seni Vajra api mengamuk dan mulai menyerap serta memurnikan energi panas tersebut. Tubuhnya seakan menjadi sebongkah besi yang ditempa tanpa henti. Bahkan suara samar seolah tubuhnya terbakar bisa terdengar. Proses ini berlangsung selama 2 jam penuh hingga energi susu roh api benar-benar dimurnikan. Ketika rasa sakit menghilang, perasaan nyaman menyelimuti seluruh tubuhnya. Luming dengan jelas merasakan peningkatan kekuatan fisik. Otot-ototnya menjadi lebih keras dan padat, darah serta ki mengalir deras penuh vitalitas. Fungsi tubuhnya meningkat jauh dibandingkan sebelumnya. Ia menyadari bahwa seni Vajra api mengamuk dan susu roh api merupakan kombinasi yang sempurna. Hanya dengan sedikit susu roh api, hasilnya sudah begitu luar biasa. Meskipun belum mencapai tubuh fisik tingkat pertama, ia yakin pencapaian itu tidak akan lama lagi. Setelah itu, ia kembali menyesap sedikit susu roh api dan melanjutkan latihannya. Seperti sebelumnya, energi panas yang mengerikan kembali meledak di dalam tubuhnya. Pada saat itu, sebuah gagasan muncul. Ia mulai mengendalikan garis keturunan pemakan roh. Seketika, kekuatan melahap yang dahsyat bangkit dari tulang punggungnya. Energi susu roh api langsung diserap sepenuhnya oleh garis keturunannya, lalu diubah menjadi energi yang jauh lebih lembut dan murni sebelum dialirkan ke seluruh tubuh. Berbeda dengan penyerapannya terhadap esensi darah, kali ini seluruh energi susu roh api digunakan untuk memperkuat tubuh fisiknya tanpa sisa. Di bawah pengoperasian seni Vajra api mengamuk, kekuatan tubuh Luming meningkat dengan kecepatan mencengangkan. Dalam waktu sekitar 10 menit, seteguk kecil susu roh api telah dimurnikan sepenuhnya. Tubuhnya kembali mengalami peningkatan kekuatan, dan yang terpenting, tanpa rasa sakit sedikit pun. Setelah beristirahat sejenak, ia melanjutkan proses pemurnian. Sehari kemudian, 2 hingga 3 tael susu roh api telah dimurnikan, dan tubuh fisiknya menembus batas, mencapai tubuh fisik tingkat pertama dengan fondasi yang kokoh. Luming kemudian mengerahkan teknik naga perang sejati. Ki esensial berbentuk naga mengalir deras di dalam meridiannya. Dengan satu pukulan, udara meledak dan gelombang kejut transparan menyebar ke segala arah. Ia merasakan bahwa kualitas tubuhnya telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Otot, tulang, meridian, dan organ dalamnya semuanya diperkuat secara menyeluruh. Jika sebelumnya ia membutuhkan waktu hampir 10 hari untuk pulih dari luka berat, kini ia yakin dapat pulih sepenuhnya hanya dalam 3 hari. Inilah manfaat nyata dari tubuh fisik yang kuat. Selain itu, perpaduan antara tubuh fisik dan basis kultivasi membuat kekuatan tempurnya meningkat drastis. Meski demikian, Luming memahami bahwa jalur penyempurnaan tubuh bukanlah sarana utama pertempuran, melainkan pendukung seni bela diri. Ia tidak bisa hanya berfokus pada pemurnian susu roh api, tubuh, ki sejati, dan seni bela diri harus diselaraskan sepenuhnya. Karena itu, Luming meninggalkan kuil agung dan kembali ke area pusat untuk melatih teknik tombak pengendali api. Hari demi hari berlalu. Ia terus mengasah teknik tombaknya sambil memurnikan susu roh api. Teknik bela diri dan kondisi fisiknya berkembang pesat seiring waktu. Dalam waktu lebih dari 20 hari, Luming telah memurnikan hampir 2 kati susu roh api. Tubuh fisiknya meningkat dari tingkat 1 atas ke tingkat 1 penuh, lalu menembus ke tingkat 2 bawah. Pencapaian ini telah melampaui apa yang pernah diraih Zeng. Bab 96. Dibandingkan dengan peningkatan fisik yang pesat, kemajuan Luming dalam menguasai teknik senjata apinya lebih lambat. Ia hampir menembus level ketiga, namun masih membutuhkan sedikit usaha lagi. Teknik ini merupakan seni bela diri tingkat hitam, sehingga kesulitannya jauh melebihi teknik tingkat kuning. Kultivasinya juga tidak bertambah banyak, karena belakangan ini ia tidak membunuh binatang iblis atau menyerap sari darah mereka. Oleh karena itu, pencapaiannya masih berada di puncak alam master tingkat 8 awal,
selangkah lagi menuju alam master tingkat 8 menengah. Lu Ming berlatih di ladang api South Ridge. Ia mengayunkan tombaknya panjang dengan gerakan lincah, membelah udara seperti naga yang menari. Suara ledakan udara terdengar nyaring, seolah badai menghantam radius 10 meter. Ia merasa sudah sangat dekat dengan level ketiga, tetapi masih ada halangan halus yang belum bisa ditembus, seperti lapisan kertas tipis yang menahan kekuatannya. Fokusnya tertuju pada gerakan tembakan senjata api, mencoba menemukan inti terobosan. Tiba-tiba terdengar dentuman tumpul yang mengagetkan. Tanah berguncang, dan raungan binatang buas terdengar. Beberapa ratus makhluk iblis berlari menjauh, panik menghadapi sesuatu yang mengerikan. Getaran tanah semakin kuat, pilar-pilar api merah menyala menyembur dari puncak gunung berapi, membentuk naga api yang melesat ke langit dan meledak seperti kembang api. Asap tebal mengepul, membumbui cakrawala dengan warna merah membara. Lu Ming terpaku menatap pemandangan dahsyat itu. Ia menyadari bahwa kekuatan letusan ini mampu menghancurkan langit dan bumi. Manusia biasa tidak mungkin menandingi energi alam semacam ini. Tanpa sadar, ia melangkah lebih dekat ke pusat letusan. Semakin dekat, energi yang terpancar semakin jelas. Ia mulai mengayunkan tombaknya panjang, mencoba memadukan gerakan dengan seni pengendalian senjata api. Ia tiba-tiba memahami gerakan ke-6 dalam teknik itu, yang disebut ledakan. Tombaknya menancap di tanah, ki sejati di tubuhnya berkumpul dan meledak bersama tombak, menciptakan kawah besar di tanah. Seni senjata api akhirnya mencapai tingkat ketiga. Namun gerakan ini sangat menguras ki sejati, menghabiskan sepertiga dari energi vitalnya. Lu Ming sadar ia tidak bisa menggunakannya terlalu sering dan harus menjadikannya kartu truf. Setelah itu ia berlatih seni pengendalian senjata api lebih lanjut, namun hanya sebentar. Ia menyadari bahwa meski telah memahami bentuk gerakan, ia belum benar-benar merasakan jiwa atau kekuatan sejatinya. Melalui letusan gunung berapi, Lu Ming belajar banyak. Ia memahami bahwa segala sesuatu di dunia memiliki momentum. Gunung memiliki momentum yang megah, air memiliki momentum yang mampu menciptakan gelombang besar, angin memiliki momentum yang menghancurkan, api pun memiliki momentum yang membakar dan merusak. Seorang ahli bela diri yang mampu memahami dan memanfaatkan momentum ini dapat mengeluarkan kekuatan luar biasa. Temuan ini membuat Lu Ming sangat gembira, karena ia benar-benar mulai memahami energi kendali dan kekuatan api. Pemahaman gaya atau momentum ini bukan sesuatu yang bisa dimiliki sembarang orang. Hanya sedikit jenius berbakat yang dapat menguasainya, dan kemampuan untuk memahami energi pengendalian di tingkat master sangat langka sejak berdirinya sekte pedang mistik. Lu Ming kini telah menapaki pemahaman baru tentang kekuatan alam dan momentum, sebuah langkah penting menuju penguasaan teknik tingkat tinggi. Bab 97. Setelah itu Lu Ming terus berlatih tanpa henti dan baru menghentikan kultivasinya 3 hari kemudian. Pada titik ini, ia telah sepenuhnya memahami kekuatan api, tetapi tingkat penguasaannya masih sangat dangkal. Ia baru saja melangkah ke pintu masuk pemahaman. Kedepannya ia masih harus terus mengasah dan memperdalam kekuatan ini. Ia menyadari bahwa waktunya di medan api selatan telah melampaui 40 hari. Batas waktu 4 bulan yang dijanjikannya kepada Feng Wu kini tinggal kurang dari 1 bulan. Ia tidak berniat mengingkari janji itu. Selain itu, masih ada urusan yang belum diselesaikan dengan Yao Tianyu. Dengan kebiasaan lamanya, Lu Ming terlebih dahulu mengamati sekeliling, lalu menangkap seekor binatang iblis untuk dijadikan tunggangan. Ia pun segera meninggalkan medan api selatan dan kembali ke sekte pedang mistik. 5 hari kemudian Lu Ming tiba kembali di sekte. Begitu memasuki kawasan asrama, ia berpapasan dengan Pang Xi dan Hua Qi yang sedang berjalan bersama. Pang Xi tampak sangat gembira melihat kepulangannya. Pang Xi menjelaskan bahwa hari itu akan ada tontonan besar. Feng Xingli dari Aula Kura-Kura Onyx akan menjalani pertarungan ke-10-nya di panggung perunggu. Jika ia menang, ia akan resmi memasuki peringkat perunggu. Lu Ming sempat merasa bingung dengan nama itu, hingga Hua Qi menyebutkan bahwa Feng Xingli adalah raja pendatang baru dari setahun yang lalu. Mendengar hal tersebut, ketertarikan Lu Ming langsung bangkit. Sebagai raja pendatang baru angkatan sebelumnya, Feng Xingli memang memiliki arti khusus. Di antara 2 angkatan murid, angkatan yang lebih awal mulai menembus peringkat perunggu, sementara angkatan yang lebih baru masih berada di tahap pertumbuhan. Karena itulah, pertarungan ini menarik perhatian luar biasa. Lu Ming pun memutuskan untuk ikut menyaksikan. Ketiganya segera bergerak menuju panggung perunggu.
Panggung perunggu terletak di pusat 4 akademi besar dan berfungsi sebagai arena pertempuran resmi. Di sekelilingnya berdiri 4 tribun raksasa yang mampu menampung hingga 100.000 orang. Saat mereka tiba, tribun di sekitar panggung sudah dipadati lautan manusia. Secara kasar, puluhan ribu murid telah berkumpul. Suasana begitu ramai dan penuh antusiasme. Luming diam-diam merasa terkejut. Dari sekitar 50.000 murid perunggu di 4 akademi besar, sedikitnya 30.000 hadir di sini. Hal ini menunjukkan betapa besarnya perhatian terhadap pertarungan tersebut. Selain mereka yang sedang menjalankan misi atau berkultivasi tertutup, hampir semua murid yang mendengar kabar ini datang untuk menyaksikannya. Ketiganya akhirnya menemukan tempat duduk. Di sekitar mereka, diskusi terus berlangsung tanpa henti. Banyak yang memperdebatkan apakah Feng Xinglie akan berhasil memenangkan pertarungan ke-10-nya, mengingat lawannya juga telah meraih 9 kemenangan beruntun. Sebagian besar orang meyakini bahwa Feng Xinglie akan menang. Sebagai raja pendatang baru tahun lalu dan murid pertama yang menembus peringkat perunggu dalam 2 angkatan terakhir, bakat dan kepercayaan dirinya tidak diragukan. Selain itu, ia telah memenangkan 9 pertarungan berturut-turut sebelumnya tanpa terlihat mengerahkan kekuatan penuh. Banyak yang bahkan berspekulasi bahwa setelah menang, ia mungkin akan terus menantang para jenius di peringkat perunggu. Tak lama kemudian, suasana mendadak sunyi. Dari pintu masuk utara panggung perunggu, seorang pemuda berbaju kuning berjalan perlahan. Penampilannya biasa saja, tetapi usianya tampak masih sangat muda, sekitar 16 atau 17 tahun. Dengan pedang panjang di punggungnya, ia melangkah mantap dan naik ke atas panggung perunggu, lalu berdiri dengan tenang. Tak berselang lama, seorang pria paruh baya naik ke atas panggung. Ia adalah tetua yang bertugas mengelola panggung perunggu sekaligus bertindak sebagai wasit. Dialah yang bertanggung jawab mengatur jalannya duel dan melaporkannya kepada sekte. Tetua tersebut mengumumkan bahwa lawan Feng Xinglie hari itu adalah San Guang. Begitu pengumuman selesai, udara terbelah oleh suara desingan. Seorang pemuda berusia sekitar 18 atau 19 tahun melompat ke atas panggung dengan kecepatan luar biasa. Gerakannya begitu cepat dan ringan, menunjukkan teknik pergerakan yang sangat matang. Banyak penonton terkejut melihat kecepatan Sun Guang. Dengan teknik gerakan seperti itu, sebagian besar murid merasa mereka bahkan tidak akan mampu bereaksi jika harus menghadapinya. Sun Guang berdiri berhadapan dengan Feng Xinglie. Ia menampilkan kepercayaan diri tinggi, bahkan memancarkan aura menantang. Namun Feng Xinglie tetap berdiri dengan ekspresi tenang dan keyakinan penuh. Tetua paruh baya kemudian kembali menjelaskan aturan panggung perunggu. Dalam duel di panggung ini, setiap orang bertanggung jawab atas hidup dan mati mereka sendiri. Namun, selama salah satu pihak mengakui kekalahan, pertarungan harus segera dihentikan dan pihak lain dilarang melanjutkan serangan. Pelanggaran terhadap aturan ini akan mengakibatkan pembatalan seluruh hasil. Selain itu, segala cara diperbolehkan kecuali penggunaan pil atau obat-obatan yang meningkatkan kekuatan tempur. Setelah aturan diumumkan, tetua tersebut menyingkir dan pertarungan pun dimulai. Begitu isyarat dimulai, Sun Guang langsung melesat maju. Kecepatannya bahkan lebih mengerikan dibandingkan saat ia naik ke panggung. Ketika jaraknya tinggal sekitar 10 meter, ia melompat tinggi dan mengayunkan pedangnya. Energi pedang berbentuk bulan sabit yang padat melesat ke arah Feng Xinglie. Banyak penonton berseru kagum. Teknik pedang yang digunakan San Guang jelas merupakan seni bela diri tingkat kuning kelas atas tingkat ke-6, dan kekuatannya tampak sangat mengesankan. Tatapan Luming menjadi lebih serius. Ia dapat melihat bahwa San Guang tidak hanya menguasai teknik pedang tingkat tinggi, tetapi juga teknik tubuh tingkat kuning kelas atas tingkat ke-6. Kultivasinya telah mencapai puncak alam master tingkat 9. Dengan tambahan garis keturunannya, kekuatan tempurnya benar-benar tidak bisa diremehkan. Tidak mengherankan jika Sun Guang mampu meraih 9 kemenangan berturut-turut. Pertarungan ini jelas bukan duel biasa, dan Feng Xinglie sebagai raja pendatang baru setahun yang lalu kini menghadapi ujian sejatinya. Bab 98. Pada saat itu, Feng Xinglie akhirnya bergerak. Pedangnya terhunus dengan kecepatan luar biasa, disertai suara nyaring yang tajam. Hampir tidak ada seorang pun yang dapat melihat dengan jelas bagaimana ia menghunus pedangnya. Sebagian besar orang hanya mendengar suara pedang bergetar, lalu melihat kilatan cahaya pedang putih melintas di udara. Sesaat kemudian, ki pedang pekat yang sebelumnya ditebaskan Sun Guang lenyap tanpa jejak. Tubuh Sun Guang terlempar keras dan jatuh ke arena pertarungan dengan suara tumpul. Banyak orang terdiam dan saling berpandangan,
sama sekali tidak memahami apa yang baru saja terjadi. Segalanya berlangsung terlalu cepat. Mereka hanya melihat Sun Guang melancarkan serangan, kilatan cahaya pedang muncul, lalu Sun Guang sudah terpental dan tergeletak di arena. Pang Xi dan Hua Qi sama-sama membeku di tempat dengan wajah penuh keterkejutan. Lu Ming yang duduk di samping mereka menjelaskan bahwa Sun Guang memang telah kalah. Ia dikalahkan hanya dengan satu serangan. Di dada Sun Guang terlihat jelas bekas luka sayatan pedang. Beberapa orang di sekitar Lu Ming segera menoleh. Benar saja, mereka melihat luka pedang yang dalam di dada Sun Guang dengan darah yang terus mengalir. Banyak orang sebelumnya tidak menyadarinya, tetapi Lu Ming melihat dengan sangat jelas. Dalam sekejap, Feng Xingli telah menghunus pedang, menghancurkan seluruh serangan Sun Guang dan melukainya. Lu Ming sendiri merasa takjub, pedang itu terlalu cepat dan daya ledaknya sangat mengerikan. Ia dapat memastikan bahwa teknik pedang yang digunakan Feng Xingli adalah seni bela diri tingkat hitam. Di arena pertarungan, Sun Guang berusaha bangkit dengan wajah penuh keterkejutan. Ia mengakui kekalahannya dan menyatakan rasa terima kasih karena Feng Xingli telah menahan sebagian kekuatannya. Ia sadar bahwa jika serangan itu tidak ditahan, nyawanya mungkin sudah melayang. Setelah itu Sun Guang meninggalkan arena tanpa berkata apapun lagi. Dengan kekalahan ini, seluruh pencapaian sebelumnya otomatis terhapus dan harus diraih kembali dari awal. Tetua Parubaya melangkah maju dan mengumumkan hasil pertandingan. Feng Xingli dinyatakan sebagai pemenang dan resmi masuk ke dalam daftar perunggu. Begitu pengumuman itu selesai, seluruh arena meledak dalam kegemparan. Feng Xingli benar-benar berhasil. Sebagai murid dari dua angkatan terakhir, ia menjadi orang pertama yang menembus peringkat perunggu. Ia kini dianggap sebagai perwakilan dan kebanggaan seluruh murid baru dalam 2 tahun terakhir. Kekaguman terdengar di mana-mana. Banyak yang memuji pencapaiannya, karena ia mampu memasuki peringkat perunggu dalam waktu kurang dari 2 tahun. Sebagai raja pendatang baru setahun yang lalu, kekuatannya terbukti memang luar biasa. Selain dirinya, murid-murid lain dari angkatan yang sama biasanya membutuhkan setidaknya setengah tahun tambahan untuk mencapai tingkat ini. Sebagian penonton mulai berspekulasi apakah Feng Xingli akan melanjutkan tantangan. Banyak dari mereka berharap ia terus bertarung, terutama karena lebih dari setengah jenius yang berada di bawah peringkat 30 daftar perunggu hadir di tempat itu. Pang Xi yang berdiri di samping Lu Ming tampak sangat bersemangat. Ia mengepalkan tinjunya dengan tekad, berharap suatu hari nanti juga dapat masuk ke daftar perunggu. Hua Qi pun menunjukkan kepercayaan diri yang besar. Pang Xi, meskipun menyimpan keraguan terhadap dirinya sendiri, tetap memandang masa depan dengan penuh harapan. Lu Ming menepuk bahu Pang Xi sebagai bentuk dukungan. Ia tahu bahwa Pang Xi mungkin tidak memiliki kecepatan kultivasi yang mencengangkan, tetapi langkahnya stabil dan fondasinya sangat kokoh. Sejak bergabung dengan sekte, Pang Xi telah berkembang dengan pasti dan mantap. Tetua Parubaya kemudian mengumumkan bahwa Feng Xingli kini berada di peringkat ke-57 daftar perunggu dan telah memenuhi syarat untuk menantang para jenius lain di daftar tersebut. Ia pun menanyakan apakah Feng Xingli ingin melanjutkan tantangan. Seluruh perhatian tertuju pada Feng Xingli. Semua orang menunggu keputusannya dengan penuh rasa penasaran. Feng Xingli tidak langsung menjawab dan tampak merenung sejenak. Diskusi kembali pecah di antara penonton. Banyak yang menebak bahwa jika ia melanjutkan, ia akan menantang mereka yang berada di peringkat sekitar 45 ke atas, karena tingkat kekuatan mereka dianggap sebanding. Beberapa nama langsung disebut, termasuk Duan Muhu, Yao Tianyu, Yan Shu, dan Jidong, yang semuanya hadir di arena. Tatapan Lu Ming mengikuti arah pandangan orang-orang dan akhirnya tertuju pada Yao Tianyu yang duduk tenang di tribun timur. Ia bersedekap dengan sikap acuh tak acuh, dikelilingi lebih dari selusin pengikut. Beberapa wajah di sekitarnya adalah orang-orang yang sudah dikenal Lu Ming. Yao Tianyu menanggapi pembicaraan di sekitarnya dengan tenang dan penuh keyakinan. Menurutnya, meskipun teknik pedang Feng Xingli sangat kuat, kekuatan itu belum cukup untuk mengancam dirinya. Sikap percaya diri Yao Tianyu membuat para pengikutnya semakin yakin dan terus memujinya. Di atas arena, Feng Xingli akhirnya membuat keputusan. Ia memilih untuk melanjutkan tantangan. Begitu keputusan itu diumumkan, suasana arena langsung memanas. Semua orang menahan napas, menunggu siapa yang akan ia pilih sebagai lawan berikutnya. Pandangan Feng Xingli menyapu tribun penonton dan akhirnya berhenti di sisi barat. Ia memilih Duan Muhu sebagai lawannya. Di tribun barat, Duan Muhu berdiri dengan ekspresi muram. Ia menerima tantangan itu dengan nada penuh amarah. Ditantang oleh seseorang yang baru saja memasuki peringkat perunggu bukanlah sebuah kehormatan,
melainkan penghinaan. Tantangan semacam itu berarti ia dianggap lemah dan diremehkan. Duan Muhu melompat turun dari tribun dan dengan beberapa gerakan cepat menempuh jarak lebih dari 100 meter, mendarat di arena pertarungan. Kecepatan teknik gerakannya tidak kalah dari Sun Guang sebelumnya. Keduanya berdiri saling berhadapan, aura pertempuran mulai menyelimuti arena. Seorang murid senior yang berdiri tidak jauh dari Lu Ming menyatakan bahwa pertarungan ini akan sangat menarik. Ia menjelaskan bahwa teknik pedang Feng Xinglie adalah seni bela diri tingkat hitam kelas rendah yang dikenal sebagai pedang asal. Teknik ini memiliki kekuatan ledakan yang luar biasa dalam sekejap, tetapi juga memiliki kelemahan besar, yaitu konsumsi ki sejati yang sangat tinggi. Jika Feng Xinglie gagal mengalahkan lawannya dengan satu serangan, maka ia akan berada dalam posisi yang sangat berbahaya. Lu Ming mengangguk pelan. Dalam hatinya, ia menyadari bahwa teknik pedang asal ini memiliki kemiripan besar dengan jurus ledakan dalam seni senjata api yang ia kuasai. Bab 99. Murid senior itu melanjutkan penjelasannya. Ia menjelaskan bahwa jurus bela diri yang dipraktikkan Duan Muhu justru merupakan kebalikan dari jurus Feng Xinglie. Duan Muhu menguasai teknik bela diri tingkat rendah kelas hitam yang berfokus pada pertahanan, yaitu teknik perlindungan tubuh harimau surgawi. Yang satu menitik beratkan pada serangan, sementara yang lain unggul dalam pertahanan. Pertarungan semacam ini tentu saja sangat menarik untuk disaksikan. Mendengar penjelasan tersebut, banyak orang akhirnya memahami inti pertempuran ini. Feng Xinglie dan Duan Muhu bagaikan tombak dan perisai, benar-benar bertolak belakang. Pertempuran ini akan menentukan apakah serangan Feng Xinglie mampu menembus pertahanan Duan Muhu, atau justru pertahanan Duan Muhu yang lebih unggul. Siapapun yang lebih kuat akan keluar sebagai pemenang. Situasi seperti ini bukanlah hal yang jarang terjadi. Banyak murid senior yang telah berada di sekte selama 5 hingga 8 tahun mungkin tidak memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Tetapi mereka memiliki pengamatan yang tajam dan pemahaman yang luas mengenai berbagai teknik bela diri. Setelah mengetahui latar belakang teknik yang dikuasai oleh kedua belah pihak, minat penonton pun semakin besar. Hakim segera mengumumkan dimulainya pertempuran dan mundur ke samping arena. Pada saat itu juga, aura Feng Xinglie dan Duan Muhu meledak bersamaan. Gelombang kekuatan dari keduanya saling bertabrakan di udara, menciptakan tekanan yang terasa hingga ke tribun penonton. Feng Xinglie bergerak lebih dulu. Ia menghunus pedang panjangnya, dan cahaya pedang itu melesat seperti kilat, menembus udara dan langsung mengarah ke Duan Muhu. Ini adalah pedang pemulih esensi, dan kali ini kekuatannya jauh melampaui serangan sebelumnya. Alasannya jelas. Feng Xinglie telah mengaktifkan garis keturunannya. 6 cakra menyala, menandakan garis keturunan tingkat 6. Ini adalah pertama kalinya Lu Ming menyaksikan langsung seorang praktisi dengan meridian darah tingkat 6. Serangan pedang itu begitu menakjubkan hingga seluruh perhatian tertuju padanya. Duan Muhu melangkah maju dengan hentakan berat. Raungan harimau menggema, dan di sekeliling tubuhnya muncul 2 harimau ganas yang terbentuk dari ki sejati. Kedua harimau itu berputar dan meraung, membentuk pertahanan rapat di sekeliling tubuh Duan Muhu, seolah tidak menyisakan celah sedikit pun. Dalam sekejap, pedang panjang Feng Xinglie menebas ke arah Duan Muhu. Kedua harimau ganas itu langsung menyongsong serangan tersebut. Titik pertemuan antara pedang dan harimau memancarkan cahaya yang menyilaukan mata. Seluruh arena menjadi sunyi. Tidak seorang pun berani mengalihkan pandangan, takut melewatkan momen penentuan. Ini jelas merupakan pertarungan yang akan ditentukan dalam satu gerakan. Jika Feng Xinglie mampu menembus pertahanan itu, maka kemenangan akan menjadi miliknya. Jika tidak, Duan Muhu yang akan menang. Dentuman keras tiba-tiba mengguncang arena saat keduanya berpapasan. Sesaat kemudian tubuh Duan Muhu terhuyung dan jatuh berlutut, seteguk darah dimuntahkannya ke tanah. Di dadanya tampak jelas luka sayatan pedang yang dalam, persis seperti luka yang sebelumnya diderita Sun Guang. Duan Muhu bangkit tanpa banyak bicara dan meninggalkan arena tanpa menoleh ke belakang. Kekalahannya sudah jelas. Arena langsung gempar. Kekaguman dan keterkejutan bercampur menjadi satu. Meskipun hanya terjadi dalam satu gerakan, pertarungan itu merupakan puncak konfrontasi antara serangan dan pertahanan. Hakim segera mengumumkan kemenangan Feng Xinglie. Di bawah tatapan kagum dan iri dari para penonton, Feng Xinglie perlahan berjalan turun dari arena pertarungan. Pang Xi tampak bersemangat dan penuh tekad. Ia merasa kunjungannya hari ini tidak sia-sia dan bertekad untuk bekerja lebih keras agar suatu hari bisa mencapai peringkat perunggu. Ia pun mengajak Lu Ming dan Hua Qi untuk kembali. Namun Lu Ming hanya tersenyum tipis.
Ia menyatakan bahwa meskipun pertarungan Feng Xinglie telah berakhir, pertarungannya sendiri baru saja dimulai. Ucapan itu mengejutkan Pang Shi, Hua Qi, dan semua orang di sekitar mereka. Sebelum mereka sempat bereaksi, Lu Ming sudah bangkit dan melompat turun dari tribun. Dalam beberapa tarikan napas, sosoknya melayang dan mendarat di atas platform perunggu. Kerumunan langsung gempar. Banyak murid yang tadinya bersiap meninggalkan arena kembali duduk, terkejut melihat seseorang naik ke panggung pada saat seperti ini. Sebagian dari mereka segera mengenali sosok itu sebagai Lu Ming, raja pendatang baru tahun ini. Berbagai pendapat pun bermunculan. Banyak yang merasa bahwa Lu Ming terlalu terburu-buru dan terlalu percaya diri. Meskipun ia adalah raja pendatang baru, menurut mereka masih terlalu dini baginya untuk menantang platform perunggu. Ada yang menilai ia hanya terdorong oleh kemenangan Feng Xinglie dan bertindak impulsif. Namun ada pula yang mengingat pencapaiannya di masa lalu dan mulai ragu untuk meremehkannya sepenuhnya. Meski begitu, sebagian besar orang tetap beranggapan bahwa peluang Lu Ming untuk berhasil sangat kecil. Menurut mereka, kultivasi saja tidak cukup untuk bertahan di platform perunggu. Seni bela diri dan pemahaman teknik mendalam membutuhkan waktu yang panjang, dan para jenius di daftar perunggu telah menempuh jalan itu selama bertahun-tahun. Di tribun selatan, Pang Shi tampak kebingungan dan bertanya-tanya, berapa banyak kemenangan yang bisa diraih Lu Ming. Hua Qi, meskipun terkejut, tetap percaya bahwa Lu Ming bukanlah orang yang bertindak tanpa perhitungan. Jika ia berani naik ke platform, berarti ia memiliki kepercayaan diri yang kuat. Pang Shi akhirnya mengangguk dan menyatakan keyakinannya yang sama. Namun beberapa orang di sekitar mereka hanya memandang dengan ekspresi meremehkan, menganggap keyakinan itu sebagai kebutaan semata. Bab 100. Di tribun sebelah timur suasana berubah tegang. Seorang pemuda berjubah merah di samping Yao Tianyu menunjukkan kemarahan karena Lu Ming benar-benar naik untuk menantang podium perunggu. Menurutnya, tindakan itu adalah bentuk kepercayaan diri yang berlebihan. Pemuda lain berbicara dengan nada dingin dan mengusulkan agar kesempatan ini dimanfaatkan untuk membunuh Lu Ming secara langsung. Pandangannya tertuju pada Yao Tianyu, menunggu keputusan. Yao Tianyu menatap sosok Lu Ming di atas podium. Niat membunuh terpancar jelas dari matanya. Ia menganggap ini sebagai kesempatan yang selama ini ia tunggu, karena Lu Ming telah menempatkan dirinya sendirian di arena yang penuh bahaya. Di tribun lain, beberapa jenius yang telah berada di peringkat perunggu turut mengamati Lu Ming. Rasa penasaran tampak jelas di wajah mereka, seolah ingin mengetahui sejauh mana pendatang baru ini mampu melangkah. Di atas platform perunggu, Hakim Parubaya kembali memastikan keputusan Lu Ming. Setelah mendapatkan kepastian, ia tidak lagi menghalangi dan langsung mengumumkan dimulainya tantangan. Di sisi arena, Feng Xinglie menghentikan langkahnya. Ia melirik Lu Ming dengan penuh minat, lalu terbang menuju tribun utara untuk menyaksikan perkembangan dengan seksama. Begitu pengumuman disampaikan, seluruh arena menjadi sunyi. Semua perhatian tertuju ke atas platform perunggu. Raja pendatang baru sebelumnya baru saja mencapai peringkat perunggu, dan kini raja pendatang baru tahun ini langsung menyusul. Pemandangan seperti ini belum pernah tercatat dalam sejarah sekte. Banyak orang mulai bertanya-tanya seberapa jauh Lu Ming mampu bertahan. Lu Ming berdiri di tengah platform dan memandang sekeliling, menunggu lawan pertama. Pada 5 pertandingan awal, aturan masih longgar dan siapapun boleh naik untuk menantang. Setelah itu barulah pertarungan menjadi lebih ketat. Para kultivator di bawah Rana Master tingkat 9 memilih diam. Meski mereka meragukan Lu Ming bisa menang banyak ronde, kekuatannya tetap diakui. Beberapa bulan lalu, ia sudah menunjukkan kemampuan setara Master tingkat 9. Tak lama kemudian seseorang melompat ke atas arena. Ia adalah Duanmu Jinming dari Aula Harimau Putih, seorang kultivator yang telah mencapai tahap pertengahan Rana Master tingkat 9. Sorakan terdengar di sekeliling arena. Duanmu Jinming memandang Lu Ming dengan ekspresi mencibir, penuh ejekan dan kesombongan. Ia yakin dapat menghentikan langkah Lu Ming di ronde pertama dan menjadikannya bahan tertawaan sekte. Lu Ming menanggapi dengan tenang. Ia menilai bahwa keluarga Duanmu memiliki satu kesamaan, yaitu pandai membual meski kekuatan nyata tidak sebanding. Ucapan itu langsung memicu amarah para anggota keluarga Duanmu. Teriakan kemarahan menggema, menuntut agar Duanmu Jinming melumpuhkan Lu Ming. Wajah Duanmu Jinming menggelap. Ia menghunus pedang panjangnya dan cahaya pedang putih yang tajam langsung terpancar. Lu Ming mengangkat tangannya, memperlihatkan pedang besar selebar telapak tangan dan sepanjang 1,5 meter. Pedang itu adalah peninggalan Zheng,
Ia merasa tidak perlu menggunakan senjata berpola rumit untuk menghadapi lawan seperti ini. Selain itu, ia ingin menguji sejauh mana kekuatan teknik pedangnya dengan kondisi fisik yang telah meningkat. Hakim segera mengumumkan dimulainya pertarungan. Lu Ming tampak tidak tergesa. Ia bahkan menunjukkan sikap seolah waktu adalah hal yang berharga, karena masih banyak pertandingan menunggunya. Sikap ini membuat banyak orang semakin geram dan menilai Lu Ming terlalu sombong. Duan Mu Jinming meraung dan langsung menyerang. Ia mengerahkan teknik pedang harimau ganas, dengan ilusi seekor harimau yang menyertai tebasannya. Serangan itu terlihat kuat dan penuh tekanan. Lu Ming menilai serangan tersebut dengan ekspresi datar. Baginya, kekuatan seperti itu terlalu biasa untuk seorang master tingkat menengah. Ia mengayunkan pedangnya dengan satu tebasan sederhana. Tidak ada teknik rumit, hanya kekuatan murni. Benturan logam terdengar nyaring. Pedang Duan Mu Jinming langsung bengkok, lalu bilahnya berbalik menghantam dada pemiliknya sendiri. Dengan dentuman keras, tubuh Duan Mu Jinming terlempar jauh ke belakang. Ia terbang puluhan meter dan meluncur di arena sebelum akhirnya terhempas. Seluruh arena terdiam. Suasana seolah membeku. Banyak orang yang sebelumnya mengecam kesombongan Lu Ming kini tak mampu berkata-kata. Hanya dengan satu tebasan biasa, Duan Mu Jinming telah disingkirkan dari arena. Perbedaan kekuatan terlihat terlalu mencolok. Pang Xi akhirnya bereaksi dan bersorak kegirangan, memuji kehebatan Lu Ming. Perlahan, orang-orang lain mulai sadar dan suara keterkejutan pun bermunculan. Banyak yang menyadari bahwa mereka telah meremehkan Lu Ming. Beberapa bahkan menilai bahwa kekuatannya sudah mendekati tahap akhir, atau bahkan puncak ranah master tingkat 9. Dengan kekuatan seperti itu, 5 kemenangan beruntun tampak bukan hal yang mustahil. Lu Ming tidak menoleh ke arah Duan Mu Jinming yang telah kalah. Ia kembali memandang sekeliling arena, menunggu penantang berikutnya. Tak lama kemudian, seorang pemuda lain melompat naik. Ia berada di tahap akhir ranah master tingkat 9. Sikapnya jauh lebih sopan dan berhati-hati, tidak berani meremehkan Lu Ming. Pertarungan kembali berlangsung. Pemuda itu menggunakan batang besi sebagai senjata dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Kali ini, Lu Ming memilih bertarung dengan lebih terukur. Setelah 10 gerakan, ia akhirnya melempar lawannya keluar dari arena. 2 kemenangan beruntun pun diraih.